اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن فضل ما فلسطين والأقصى وغزة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي أن ما يحيط بالمسجد الأقصى من غزة وفلسطين وسوريا ولبنان. أيضا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن فضل الرباط: خير الرباط رباط عسقلان، وعسقلان تقع في غزة وجانب غزة، يعني مشتركة تكون. Bapak Ibu mengerti? Jangan bilang amin ya, ini bukan berdoa. Baik. Yang pertama beliau mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW dan juga menyampaikan sebuah hadis yang menceritakan tentang pentingnya Palestina. Kata Rasulullah SAW, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Tidak ada perjalanan yang patut dilakukan dengan sungguh-sungguh kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Masjidil Aqsa memiliki posisi yang mulia bagi milik umat muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang dibacakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Di situ diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda keberkahan Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah negeri yang bernama Palestina, dan di sekitarnya ada Masjidil Aqsa, ada Gaza dan lain sebagainya. Dan kemudian juga beliau menyampaikan bahwa sebaik-baiknya riba itu adalah melakukan pertahanan diri atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah di Asqalan. Apa itu Asqalan? Beliau akan menjelaskan. أيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يستطع الذهاب إلى المسجد الأقصى فليبعث له سراج يسرج فيه. هذا نريد أن نقول لكم أن فلسطين والأقصى وغزة يناشدان العالم من أجل الحروب والصرخات التي تتعرض لها كل يوم. إن بلستينا سودراء تونسيا، بلستينا سوق تونسيا. إن فلسطين يعني تحب أندونيسيا وهي أخت لأندونيسيا، وأيضا تناشدكم إلى دعم فلسطين لأن فيها الويلات الكثيرة والمصائب. Dan juga beliau menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah, Maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Masjidil Aqsa." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Masjidil Aqsa adalah atau Baitul Maqdis adalah ardul mahsyar wal mansyar, negeri nanti kita dibangkitkan dan dikumpulkan di hari akhirat. Maka datangilah dia." Tetapi Maimunah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau aku tidak bisa ke sana seperti kita? Kita rindu pengen ke Masjidil Aqsa tapi tidak bisa, mungkin karena ekonomi, karena politik dan lain sebagainya." Maka Maimunah bertanya dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW,
kalau kamu tidak bisa ke sana, maka kirimkanlah Zaid. Zaid itu apa Pak? Minyak Zaid untuk menerangkan masjidnya, sehingga orang dapat beribadah. Kenapa? Ibadah di Masjid Al-Aqsa pahalanya 1000 kali lipat di luar masjid yang lainnya, atau 500 kali lipat. Maka ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah mendorong kepada kita untuk terus peduli kepada Masjid Al-Aqsa dan apa yang ada di sekitarnya daripada negeri termasuk Gaza, Palestina. Menunjukkan bahwasannya ya kita memiliki keterikatan. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minu akhul mu'min. Mukmin itu adalah saudaranya orang yang beriman. Orang beriman saling bersaudara. Makanya beliau mengatakan Palestina sangat mencintai Indonesia atas apa yang telah mereka berikan selama ini. Walaupun mereka kesusahan, tetapi mereka tetap memberikan untuk Palestina. Dan Indonesia juga mencintai Palestina. Sebagaimana kata Bung Karno, selama kemerdekaan Palestina belum diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu pula bangsa Indonesia berdiri melawan penjajahan yang ada di sana. ونحن نعلم أيضا أن فلسطين أرض المنشر والمحشر، وأوصى بها باركها القرآن، وأوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن فلسطين تصرخ لمن يناشدها، فهل أنتم تريدون أن تدعوا من أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تتركوها تصرخ إلى متى؟ Nah, dan Palestina juga dikenal dengan keberkahan Al-Qur'annya. Kita ketahui bahwasanya Palestina terutama Gaza merupakan pencetak para hufaz Al-Qur'an Al-Karim. Sekarang Palestina, Gaza berteriak memanggil kita, siapa yang membantu mereka? Maka tidak ada yang menjawab kecuali kita orang mukmin yang ada di Indonesia saat ini. Maka mari ya kita bantu sesama kita mereka, karena kita seperti tubuh yang satu. Jika ada yang sakit, maka yang lain juga merasakan sakitnya. Jempol yang cantengan gak bisa tidur, kenapa? Kepalanya pusing, jempolnya kesakitan. Seperti itu umat mukmin. Kalau di sana ada yang sakitan, maka di sini juga merasakan dengan kesedihan. Bingung bagaimana cara agar mereka bisa selamat. ألم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم إخوة فتقاسموا وفلسطين أخت لكم، فمن يقاسمها الألم الذي تعانيه كل يوم من حروب وآلام ومصائب؟ فأدعموا فلسطين لأنها تحتاج صرخات إخوتها، تحتاج العرب، تحتاج المسلمين، جميع المسلمين، تحتاج أن يقفوا جنبهم لكي يزول اليهود إلى الأبد إن شاء الله. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jika kamu mukmin muslim, maka taqasamu, salinglah berbagi, salinglah saling memberi. Maka sebab saat ini Gaza sangat membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat muslim, bukan hanya di Arab tapi juga di Asia, termasuk di Indonesia kita saat ini. نتمنى من الله أن نجتمع جميعا في المسجد الأقصى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita nanti salat di dalam Masjid Al-Aqsa. Amin. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan Palestina merdeka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua jemaah masjid di sini dapat mengunjungi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Al-Aqsa dalam umrah, haji dan juga ziarah tempat mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya akan disambung oleh Bapak Dedi sebagai perwakilan daripada Asal Humanity.